Seorang saksi memberikan pengakuan mengejutkan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 lalu. Menurut salah seorang saksi, ia melihat Yosef, suami Tuti, menelpon sambil marah-marah sebelum melapor ke pihak kepolisian. Di parapatan narik muatan ke arah Kakulon lah, duba ke mana berduk ke Jabong, ke Tisirti. Ngapa Yosef dia sesawo, dia nelpon amek-amek ka. Seorang saksi menyebut jika Yosef kepergok menelepon sambil marah-marah sebelum melapor polisi. Seorang saksi memberikan pengakuan mengejutkan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Menurut salah seorang saksi, ia melihat Yosef suami Tuti menelepon sambil marah-marah sebelum melapor ke pihak kepolisian. Seperti diketahui, jasad Tuti dan Amalia pertama kali ditemukan oleh Yosef sepulangnya dari rumah istri muda berinisial M. Menurutnya, saat itu kondisi rumahnya sudah dalam kondisi berantakan dan penuh bercak darah. Pada kasus tersebut pihak dari Polres Subang mendatangkan sejumlah saksi termasuk Ujang dan Dede. Dalam kesaksiannya, Ujang menyebut jika saat itu ia melihat rumah Yosef dalam kondisi yang tak biasa. Merasa ada yang tak beres, Ujang lalu melaporkan ke Ketua RT, Dede. Dede kemudian datang dari arah belakang rumah Yosef. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, ia mengaku melihat genangan darah di pintu belakang dan dekat mobil Alphard. Kesaksian seperti itu tak berubah hingga hari ke-57 penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun pada Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zaina, Dede justru menceritakan hal lain. Dede bercerita saat di TKP, ia diminta untuk mengumpulkan sejumlah saksi oleh polisi. Menurut Dede ada seorang saksi, Wawan, yang mengaku melihat Yosef marah-marah sebelum melapor ke pihak kepolisian. Namun ia tak mengetahui siapa sosok yang ditelepon oleh Yosef saat itu. Sok atuh wan saurkeun anu nelepon enjing-enjing Pak Yosef teh, kumaha kronologina ka Pak AR polisi, ujar Dede. Bukan Pak RT, kata Wawan. Ujang juga mendengar, saya dari perempatan Jalan Narik Muatan ke arah Jalan Jambu dan Ciseti, melihat Pak Yosef di SD Sawo sedang menelepon sambil marah-marah. Saya tidak tahu ia menelpon siapa, tutur Dede. Saat itu, Wawan berniat menghampiri Yosef namun diurungkan lantaran merasa tak enak. Sempat disebut sebagai dalang pembunuhan istri dan anaknya, Yosef pun membantah dengan tegas. Ia bahkan sampai berani bersumpah jika dirinya tak pernah melakukan maupun menyuruh melakukan pembunuhan itu. Disumpah pakai Quran pun boleh. Saya tidak sama sekali melakukan, dan tidak pernah menyuruh orang melakukan, ujarnya dengan suara bergetar.